surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah mengantar kami, mengumpulkan kami ke rumah Tuhan ini dalam rangka menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami sebagai keluarga Tuhan, umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Kami mendengarkan musik dan kami bersekutu satu dengan yang lain. Dan kami akan mendengarkan firman Allah. Bila Roh Kudus menerjemahkan, memberikan firman Allah ini kepada kami masing-masing. Sehingga kami dikuatkan, kami diberikan semangat, kami diberikan pengharapan, kami diberikan arahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Tolong kami semua umat Tuhan supaya dapat mengerti dan mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya bacakan dari Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23 yang berbunyi demikian. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa ia membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ayat yang ke-23 saya ulangi. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya atau umat Tuhan yang percaya Tuhan, dan semua orang yang berlindung pada Tuhan tidak akan menanggung hukuman. Maka tema kita hari ini mendapat kebaikan Tuhan dan bukan hukuman, ya. Jadi tema kita mendapatkan kebaikan bukan hukuman dari Tuhan. Dah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap sesuatu yang terjadi itu berdampak. Setiap sesuatu yang kita lakukan itu berdampak. Kalau kita makan, kita kenyang. Kalau kita tidak makan, lapar. Nah, itu dampak akibat daripada sesuatu. Nah, kalau misalnya Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus, maka apa yang terjadi? Dia mati. Mati yang tidak wajar. Perutnya, kata Alkitab, ya keluar, ya karena dia bunuh diri. Dampak, akibat daripada pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Tuhan, maka dia mati tidak wajar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan berbicara tentang mendapat kebaikan Tuhan bukan hukuman. Ya, jadi saudara dan saya mendapatkan kebaikan. Kita bukan mendapatkan hukuman dari Tuhan karena kita percaya Yesus, karena kita ikut Yesus. Karena kita bersama-sama dengan Yesus, maka kita mendapatkan kebaikan Tuhan dan bukan hukuman dari Tuhan. Nah, kata firman Allah, Bapak Ibu sekalian, itu kemalangan orang benar banyak, ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita umat Tuhan, kita orang percaya Tuhan, orang yang benar karena Kristus itu ada pergumulan, banyak kesulitan, banyak masalah. Kadang-kadang mungkin terancam terhadap sesuatu yang mengerikan dalam hidup ini. Tetapi kata Tuhan, Tuhan melindungi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya, saudara dan kita orang percaya Tuhan, bukan tidak ada permasalahan atau tidak ada pergumulan, kesulitan, atau disebut di sini suatu kemalangan. Ada terjadi. Tetapi Tuhan melindungi kita. Nah, orang benar ada kemalangan.
Kemalangan itu saudara sekalian dalam rangka kita untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Agar kita mengalami kuasa Tuhan dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, maka kita mendapatkan kuasa Tuhan. Kita mengerti kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan kesaksian-kesaksian. Kalau kita melihat, mendengar, wah saya begini dan sebagainya, dan Tuhan menolong kita. Ada kesulitan, mungkin sakit, mungkin macam-macam di situ. Tetapi saya ingin katakan saudara, kemalangan itu merupakan pintu atau pernyataan penjelasan kepada kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan dan diberikan, dijelaskan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, orang yang dikatakan di sini benar dalam kemalangan, tetapi tetap ditolong Tuhan. Ya, tetap ditolong Tuhan. Petrus tatkala dia berjalan di atas air, ya, karena dia sudah ikut Tuhan, dan dia tatkala berjalan air dan tenggelam, Tuhan tolonglah aku, maka Tuhan mengulurkan tangannya. Ya, ditolong Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita adalah satu jaminan dari Tuhan bahwa kita di tengah-tengah pergumulan kesulitan kita akan tetap mendapatkan uluran tangan Tuhan dalam hidup ini. Jadi di tengah-tengah kesulitan kadangkala kita merasa sendirian. Kadangkala kita merasa tidak ada orang yang menopang dan tidak ada orang yang membantu kita. Tuhan berkata dan menjelaskan, mencatat, menginformasikan kepada kita, tangan tetap terulur. Tangan Tuhan tetap terulur untuk menolong saudara. Tetapi kadangkala di tengah-tengah kesulitan itu, kita tidak bisa melihat, kita tidak mengerti tangan Tuhan terulur kepada kita. Maka dalam konsep pola pikir dan pandang kita, saya sendirian dalam hidup ini. Tidak ada yang menolong. Dah. Jadi orang benar, orang hidup dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu ditolong Tuhan. Dengan demikian, orang benar yang ada kemalangan itu, bahkan banyak kata firman Allah, ada jaminan kekuatan, ada jaminan topangan Tuhan, ada jaminan kekuatan, akan diberikan kemampuan. Saudara dan saya kadang-kala tak berdaya lagi. Saya sering berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Terkala melayani, saya sudah berapa puluh tahun melayani di situ, di dalam proses di awal itu saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, tidak kuat lagi. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga bisa melewati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan itu. Nah, jadi di tengah-tengah kemalangan itu, Tuhan menyatakan dan akan menyatakan kekuatan yang diberikan kepada kita, dan kita mengerti itu, dan kita merasakan topangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita tidak tepat tatkala kita mengalami suatu beban, suatu persoalan, kesulitan dan macam-macam, kita menghindar dari Tuhan. Kita merasa tidak tertopang itu karena kita lebih mengarah kepada permasalahan kita, beban kita, bukan kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah kemalangan itu saudara sekali memberitahukan, menjelaskan kepada saya bahwa saudara dan saya akan diberikan solusi atau jalan keluar dalam setiap masalah itu. Tatkala kita mendengar, memperhatikan suara Tuhan, membaca Alkitab dan sebagainya, kita akan mendengar, akan mengerti solusinya ini. Solusinya. Bapak Ibu sekalian, solusi dalam segala kehidupan ini sebenarnya kembali kepada firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak berupaya, bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi solusi itu ada di dalam firman Allah. Maka saudara sekali seringkali saya katakan, apalagi pendeta Benyamin yang dari Beijing, dari GKRI Nusa Indah, dikatakan baca Alkitab, karena solusi dalam setiap masalah, dalam setiap sesuatu dalam hidup kita ini ada di dalam Alkitab. Nah, bukan saja solusi, tetapi di tengah-tengah kemalangan persoalan itu, saudara sekalian, Tuhan menjanjikan suatu kemenangan. Saudara sekalian, ada pertandingan, ada perlombaan, ada hambatan dan tantangan, tapi saudara dan saya akan dapat melewati
melewati tantangan, tembok, hambatan, semuanya itu. Saya memperhatikan banyak perjalanan, menyaksikan perjalanan hidup umat Tuhan. Ada yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, polos, tulus, ikhlas. Endingnya atau akhirnya hidupnya diberkati. Tetapi seringkali ada juga yang berbelok-belok, ya, berbelok-belok, ada setengah-setengah ikut Tuhan. Maka tidak melihat, tidak merasakan suatu kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Maka, saudara sekalian, kita akan menjadi pemenang tatkala kita terus-menerus bersama-sama dengan Dia. Karena kemenangan itu diberikan Tuhan kepada saya dan kepada saudara dan kepada umat Tuhan. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Nah, kalau kita membaca di ayat 22, Bapak Ibu sekalian, akibat membenci orang benar, ya, ayat 22, Bapak Ibu bisa baca itu. Ya. Yang pertama di situ mendapatkan hukuman. Ya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan orang mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ya. Akan menanggung hukuman, membenci orang benar, ya, mendapat hukuman. Dah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita sebenarnya tidak terlalu galau, ya, tidak perlu lagi repot dan kecewa tatkala kita diperlakukan tidak wajar ataupun tidak baik dengan orang dikatakan sebagai umat Tuhan. Maka kita akan melihat, ya, mereka akan terjadi sesuatu. Contoh, di dalam perjalanan gereja kita, ada yang tidak senang, ada yang berupaya macam-macam dan sebagainya. Ya. Saya menyaksikan dan tahu, ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada rumahnya terjual, ya. Pernah dia menjadi orang melayani, bekerja, lebih susah. Dah, karena dampak, ya, dampak. Dulu ada anak-anak muda di zamannya Pak Sutadi kali itu, ya, itu ada yang main musik latihan sini, tetangga kita marah dan menampar atau menempeleng yang main musik itu, anak muda. Ya. Apa yang terjadi? Tetangga kita di sini. Akhirnya dia sekarang tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi di sini. Rumahnya terjual dan saya dengar hidupnya dalam keadaan tidak begitu bagus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya katakan, kalau kita membenci orang-orang di dalam Tuhan, apakah gereja Tuhan sebagainya, dia akan mendapatkan dampak, akan mendapatkan sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan di dalam dirinya. Itu bukan kita yang membalas, kita tidak mendoakan, tetapi Tuhan membalas. Maka kata firman Tuhan, pembalasan itu bukan hak saya dan bukan tugas saya, tetapi adalah tugasnya Tuhan. Tuhan yang membalaskan dampak orang memperlakukan kita, umat Tuhan dan gereja Tuhan. Nah, dengan demikian, akibat kita membenci ataupun tidak kepada orang yang benar ini, mengakibatkan kita kehilangan berkat Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan Tuhan, maka kita kehilangan berkat. Ya, macam-macam berkat itu mungkin, ya, sulit dalam pekerjaan, ya, tidak dapat order dan sebagainya, dan perjalanan hidup susah. Kehilangan berkat Tuhan. Yang lebih parah lagi, misalnya saya katakan pengkhianat seperti Yudas, saya kasihan hidupnya sengsara dan mati sedemikian sengsara. Ya. Maka hidup ini kita harus tulus, polos, ya. Saya diingatkan oleh teman, Pak Sajam, hati-hati, nanti ada di sekitarmu ada Yudas. Ya. Dia katakan, ya, saya sambil bercanda begitu. Dah, kehilangan berkat Tuhan. Dikatakan di ayat 22 ada orang fasik di situ. Ya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Orang fasik.
Orang fasik itu bagaimana Bapak sekalian? Orang fasik itu adalah orang yang menentang Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang menolak perintah Tuhan. Orang fasik itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Itulah orang fasik. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita bukan orang fasik. Tetapi kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, adalah pelaksana-pelaksana perintah Tuhan, dan kita mengikuti perintah Tuhan. Orang fasik sekali lagi saya katakan, orang yang menentang Tuhan, orang menolak perintah Tuhan, orang tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka di ujungnya kemalangan orang fasik mematikan. Kemalangan orang fasik mematikan. Maksudnya kemalangan atau orang fasik ending daripada hidupnya adalah kesengsaraan. Ini demikian. Tuhan menghukum orang fasik, bukan menghukum umat Tuhan. Jadi daripada itu Tuhan menyatakan, memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-23. Di situ dikatakan Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi Tuhan menghukum orang fasik, bukan orang bersama-sama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan menolong orang-orang yang percaya, yang melayani, yang mengikut Tuhan, yang disebut semua orang sebagai hamba Allah, dia dilindungi Tuhan, dilindungi, ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan yang bagian yang berikutnya, Tuhan memelihara dan memberkati. Nah, inilah yang didapat Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang ke-23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tidak akan menanggung hukuman. Itulah kita. Itulah orang percaya. Itulah murid-murid Tuhan, umat-umat Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian kemalangan bukan menghentikan pertolongan Tuhan, tetapi pintu masuk untuk kita mengalami, merasakan pertolongan dan kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan, menjelaskan kepada kita bahwa Dia terus-menerus akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita. Manusia, teman membiarkan tatkala kita susah. Tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia melindungi kita, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita. Maka saudara sekalian, yang utama teman kita ialah Tuhan. Yang pertama andalan kita ialah Tuhan. Karena Dia tidak akan mengkhianati kita, tidak akan membiarkan kita meskipun di tengah-tengah situasi apapun. Dan kedua, teman kita adalah sesama umat Tuhan, sesama orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita berjaga-jaga dan berhati-hati supaya tidak terjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, biarlah firman Allah ini menolong kita, mengingatkan kita, mengajar kita untuk terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan dan menolong kami semua, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Pakai kami di dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat dan mengingatkan dan saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kami tetap dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Berkati semua kami, tolong semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.